Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, hari ini kita akan melanjutkan bahasan materi kita ya. Insya Allah hari ini kita akan membahas materi tentang trigonometri. Nah, materi ini kalau di matematika ya cukup luas bahasannya, terus implementasinya juga cukup banyak ya. Jadi dia bakalan ada mungkin nanti di fungsi, integral, turunan dan lain sebagainya gitu ya. Bahkan mungkin si materi trigonometri ini masuk di fisika juga banyak gitu ya implementasinya. Makanya ini menurut kakak penting untuk dipelajari sama teman-teman. Oke, kita lihat dulu nih. Sebenarnya trigonometri itu apa gitu. Pertama kan kita harus tahu dulu dong sebenarnya yang kita cari trigonometri itu apa. Nah, trigonometri ini ngebahas tentang intinya sebenarnya perbandingan ya. Dia tuh perbandingan sisi pada segitiga gitu. Ya simpelnya sebetulnya kayak gitu lah ya. Jadi trigonometri ini tentang perbandingan sisi pada segitiga, meskipun nanti secara rumus mungkin bakalan banyak gitu. Tapi yang penting kalian jangan lepas dulu dari definisinya gitu. Sebenarnya itu tentang perbandingan sisi. Oke, kita lihat dulu nih. Misal kakak punya segitiga siku-siku ya. Ini karena implementasi yang paling mudah di segitiga siku-siku ya, biar kelihatan gitu. Nah, kalau misalnya kakak punya segitiga siku-siku, kemudian ada sudut nih. Di sini ada sudut misalnya theta lah ya. Nah, kalau kakak ambil dari sudut theta ya, ini segitiga ini ada beberapa posisi. Pertama ada bagian depan. Ini depan. Kemudian ada ini samping, kita sebut samping ya. Satunya lagi miring. Oke. Jadi ini nanti kita juga kan pasti butuh informasinya. Kan kalau untuk segitiga siku-siku teman-teman pasti udah pernah belajar ya tentang teori Pitagoras ya. Nah, nanti kita bakal ada hubungan ke sana sedikit gitu. Oke. Sekarang kita lihat dulu sebelum nanti kita ke implementasinya. Nah, untuk perbandingan sisi ada yang membandingkan antara depan dengan miring. Nah, itu disebutnya sinus. Jadi ada namanya sin. Oke, jadi sin itu perbandingan antara depan sama miring. Sin itu depan per miring. Ya, kalau cos itu samping per miring. Oke, satunya lagi ada tan. Ya, sebutannya tan. Kalau tan itu perbandingan antara depan per samping. Gitu. Nih, depan per samping. Atau biasanya untuk mempermudah kita ngapalinnya, sin itu demi biasanya ya. Demi, cos itu sami, ambil aja depannya gitu ya. Ini kan demi, sami. Nah, kalau tan itu desa gitu ya. Demi, sami, desa. Ini ada 3 gitu ya, sin, cos, sama tan. Sebenarnya ada 6 gitu, cuman yang sisanya itu dia pengembangan aja dari ketiga ini. Oke, sekarang kita lihat dulu teman-teman. Maksudnya gimana kak? Misal kita punya segitiga siku-siku nih. Ya, segitiga siku-siku. Panjangnya yang ini 4, misalnya ini 3. Kan? Nah, anggaplah ceritanya teman-teman belum tahu ini panjang miringnya berapa. Gitu ya, kita selesaikan pakai Pitagoras kan ya. Misalkan ini X. Oh, berarti kalau gitu cara nyari X-nya gimana? X kuadrat sama dengan 3 kuadrat tambah 4 kuadrat ya. Gitu. Di Pitagoras kan pasti kayak gini ya. Berarti X kuadrat sama dengan 9 tambah 16. X kuadrat sama dengan 25. Oh, X-nya 5 berarti ya. Oh, berarti di sini panjangnya 5 gitu. Ya. Oh, berarti segitiganya ini segitiga siku-siku. Kemudian ini ada panjang sisinya ada 3, 4, sama 5. Nah, misal nih kakak ambil sebuah sudut di sini, sudutnya alfa lah gitu. Ditanya berapa nilai trigonometrinya, misalnya untuk nilai sin. Sin alfa berapa? Sin berarti apa tadi hubungannya? Sin demi. Berarti yang di depan sudut alfa berapa? 3 gitu ya. Sin itu berarti 3 per 5 gitu. Ya kan? Karena miringnya 5. Cos sami berarti kan ya 4 per 5. Kalau tan itu apa? Desa berarti ya, depan
per samping 3/4 gitu. Atau bisa juga kita ngambil dari arah berbeda. Kita ambil misalnya yang ditanyanya di sudutnya yang di atas nih. Atas ini sudutnya beta misalnya. Ditanya kalau sin beta berapa? Sin beta sama dengan, nah kalau dari sisi beta yang depan itu berarti jadi berapa sekarang? Si 4 gitu ya. Kalau diambil dari beta nih, depannya itu 4 nih. Ya kan? Berarti sin demi 4/5 cos sami. Sampingnya jadi siapa kalau dari beta? 3 kan ya? 3/5. Tannya desa depan per samping berarti 4/3 gitu ya. Ini cos beta, ini tan beta gitu. Oke. Sampai sini mudah-mudahan bisa dipahami ya teman-teman. Oke. Nah, sekarang Kak emang ada sudut trigonometri ada nilai-nilai trigonometri lain selain sin, cos sama tan? Ada namanya pertama ini kosekan ya, biasanya dilambangin kosekan atau CSC biasanya ditulisnya ya. Nah, kosekan ini sebenarnya simpelnya dia nilainya sepersin gitu. Ya, 1/sin. Jadi ibaratnya kalau kita punya nilai sin alfanya 3/5, oh berarti nilai kosekannya berapa? 5/3, kebalikannya kan? Gitu. Jadi kayak kita lihat tadi nilai sinnya. Kalau kita punya sinnya 3/5, maka nilai kosekannya berarti sama dengan berapa? 1/3/5 alias 5/3 gitu. Jadi intinya cuma kosekan itu kebalikannya dari sin. Sementara ada lagi yang kedua namanya sekan gitu ya. Kalau sekan dia kebalikannya dari cos. Nah, cos gitu. Ya, satu lagi namanya kotangen. Kalau kotangen dia kebalikannya dari tan gitu ya. Jadi ini 1/tan alfa. Cuman di sini teman-teman harus pahami kalau kita lihat dari sisi persamaan yang namanya tan itu bisa kita peroleh dari apa? Dari sin per cos. Ya, jadi tan itu bisa juga nih karena kan depan per samping. Misal kalau kakak bagi ini demi per sami kita bagi gitu ya. D per mi per sa per mi gitu. Mi sama mi coret kan. Jadinya D per sa kan ya. Nah, gitu. Artinya nilai tan itu sama dengan sin per cos. Gitu. Ya, nilai tan sama dengan sin per cos. Nah, berarti kalau gitu nilai kotangen sama dengan apa? Ya kebalikannya dari tan. Berarti apa? Bisa juga dia cos alfa per sin alfa. Gitu ya teman-teman ya. Jadi itu 6 trigonometri dasar. Yang penting teman-teman tahu dulu sebenarnya trigonometri itu apa gitu. Oke, ini nanti macam-macam soalnya. Kita ambil misalnya salah satu jenis soal. Kita punya diketahui nih nilai dari nilai dari sin alfa. Nah, nilai dari sin alfa sama dengan 5/12. Kemudian diketahui satu lagi nilai dari cos alfa sama cos beta. Nah, cos beta misalnya nih, ada sin alfa sama cos beta. Nilai dari sin alfa 5/12, nilai dari cos beta misalnya diketahui berapa ya? Ya 3/5 lah gitu. Oke. Pertanyaannya misal ditanya kita berapakah nilai dari sin alfa cos beta ditambah cos alfa sin beta. Nah, ini sama dengan berapa? Oke. Pertama, teman-teman harus perhatiin bahwa di sini yang kita punya adalah nilai sin alfanya 5/12. Ada kan gitu. Cos betanya 3/5 ada gitu. Nah, mulai muncul di sini ada cos alfa. Lah, cos alfanya berapa Kak gitu kan? Nah, teman-teman bisa akalin dari bentuk yang udah diketahui. Nah, di sini kan ada nilainya sin alfanya 5/12. Jadi boleh banget teman-teman bikin dulu segitiganya. Dari sin alfa kan 5/12, ini tuh perbandingan apa tadi? Oh, ini jangan 5/12, Deng. Jelek, 5/13 aja. Oke. Sin itu perbandingan apa? Depan per miring kan? Nih, depan per miring. Sin demi depan per miring. Berarti depannya 5, miringnya 13. Gitu kan? Nah, buat nyari ini pakai apa? Tinggal pakai Pitagoras ya. Oh, berarti kita ambil 13 kuadrat kurangi 5 kuadrat.
Berarti 169 kurangi 25. 144. Nah, akar 144 berapa? 12 gitu ya. Oke. Kemudian dari sini Kak kita bisa dapat apa? Kan tadi kita butuh informasi. Tadi kan sin alfanya udah tahu nih nilainya 5/13 kali cos beta. Cos betanya 3/5. Nah, sekarang ditanya nilai dari cos alfa gitu. Ya, cos alfa berarti apa? Samping per miring 12/13 kali sin beta. Nah, si sin beta sekarang kita cari dari segitiga, bikin lagi segitiga buat yang beta nih. Beta, ini beta misalnya ya, betanya di situ. Cos itu adalah samping per miring, berarti kan ini 3, ini 5. Oke. Nah, di sini berarti kita dapat ini 5 kuadrat kurangi 3 kuadrat. 25 kurangi 9, kan 16. Akar 16 berapa? 4. Oh, di sini berarti 4. Berarti berapa nilai sin? 4/5. Gitu. Nah, udah kayak gini kan udah mudah ya. 5 kali 3, 15. Berarti kita punya 15/13 kali 5, 65. Ditambah 12 kali 4, 48/65. Sama dengan berapa tuh? 50, 63 ya. 63/65. Oke, ini dia jawabannya. Oke. Jadi untuk pertama, teman-teman ini di sini yang kakak tekanin adalah teman-teman harus tahu nilai sin itu apa, cos itu apa, tan itu apa gitu. Intinya, si nilai-nilai tersebut menunjukkan perbandingan antara sisi-sisi di segitiga. Di sini implementasinya segitiga siku-siku ya, karena itu yang paling mudah gitu. Emang kalau trigonometri berlakunya di segitiga siku-siku aja? Enggak, nanti implementasinya bakalan banyak gitu ya di segitiga yang lain. Oke, sekarang sebelum kita lanjutin, di sini yang perlu teman-teman tahu adalah bahwa untuk segitiga yang kita mainkan gak cuma panjang garisnya, tetapi bisa juga sudut gitu. Ya, paham nggak? Kan kayak gini loh. Kayak di sini kita tahu sin alfa tuh 5/13. Oke, betul nilainya sin alfa misalnya 5/13. Masalahnya sudutnya berapa gitu. Ya kan? Nah, kayak gitu loh. Jadi, yang kita mainkan bisa juga dari sudutnya. Kayak gimana hubungan antara sudut dengan panjang sisi gitu ya dengan di trigonometri ini. Nah, sebelum ke sana, kakak mau kasih tahu dulu ada beberapa sudut istimewa. Oke. Ini ada beberapa sudut istimewa ya. Pertama dari 0, 30, 45, kemudian 60 sama 90. Nah, ini aja sudut istimewanya ya. Oke, set. Nah, nilai-nilai penting yang perlu teman-teman ketahui di sini sebenarnya adalah nilai sin sama cos aja gitu. Kenapa sin sama cos? Kalau tan gimana? Kan tadi kita udah tahu ya, kalau tan itu nilainya diambil dari sin per cos. Oke, sin 0 berapa? Ini 0 gitu ya. 0, ini mah setengah. Naik aja, yang ini setengah akar 2, setengah akar 3, 1 gitu. Kalau cos, dia mah turun. Dari cos 0 nilainya 1. Cos 30 nilainya berapa cos 30? Berarti turun aja 1, setengah akar 3, setengah akar 2, kemudian setengah, terus 1 gitu. Oke, dari sini kita bisa bikin buat yang tan gimana Kak? Kalau tan. Oke. Kalau tan berarti ingat dia sin per cos berarti ya. Teman-teman boleh lihat tinggal bagiin aja yang atas per yang bawah, berarti yang untuk sudut 0 berarti sin per cosnya 0/1 ya. 0, yang ini 30 setengah per setengah akar 3. Jadi setengahnya coret ya. Jadi 1 per akar 3. Atau sama dengan 1/3 akar 3 gitu ya. Kalau 45, setengah akar 2 per setengah akar 2, 1. Yang 60, setengah akar 3 per setengah. Setengah sama setengahnya coret, jadi akar 3. Sorry, ini yang cos yang ini 0 harusnya ya. Kan ngurut. Oke. Nah, yang nilai sudut 90 berarti 1/0. Ya, 1/0 berapa? Ya, untuk di sini kita kondisinya jawabannya sebenarnya tak terdefinisi lah ya, atau tak terhingga. Oke, karena nanti mungkin teman-teman pas sudah belajar limit bakalan beda definisinya antara tak hingga sama tak terdefinisi gitu. Oke, sekarang kita lihat, Kak ini dipakainya buat apa? Contoh nih teman-teman, misalnya diketahuinya adalah, oh ada sebuah segitiga.
Diketahui sudutnya itu adalah 30 derajat. Ini segitiga siku-siku, sudutnya 30 derajat. Nah, yang diketahui di sini adalah nilai panjang yang miringnya misalnya ya. Yang miringnya itu adalah 20. Oke, pertanyaannya berapakah misal ditanya di sini berapa nilai X gitu. Oke. Nah, yang perlu teman-teman perhatiin adalah hubungan antara X sama 20 apa? X itu kan berarti depan. Kalau dari sudut 30 ya, depan. Si yang miringnya, yang 20-nya yang miring. Berarti ini kita melihat hubungan antara depan sama miring. Nah, depan sama miring berarti hubungannya apa? Sin kan? Nah, berarti ini kita ambil nilainya sin. Oh, berarti sin 30 sama dengan apa? Sama dengan X per 20. Gitu. Ya. Nah, sin 30 berapa nilainya? Lihat ke sudutnya. Oh, berarti itu setengah. Setengah sama dengan X per 20. X per 20. Berarti X-nya sama dengan apa? X sama dengan, ini kayak perbandingan aja gitu ya. Ya, ini tinggal kita kaliin ke sana ya. X sama dengan 20 per 2, berarti 10. Itu dia. Oh, berarti X-nya sama dengan 10. Nah, gitu. Jadi, teman-teman untuk mencari trigonometri ini, ada hubungan antara garis sama sudut gitu. Oke, mudah-mudahan sampai sini bisa difahami ya. Nanti untuk soal-soal latihannya kita bahas di Zoom aja ya. Ini yang penting kalian paham dulu konsepnya. Selanjutnya kita lihat hubungannya dengan kuadran. Nah, kuadran itu apa? Jadi sebagaimana teman-teman ketahui kalau misalnya si sudut ya, sudut itu kan nilainya untuk satu lingkaran penuh lah ya. Itu totalnya kan 360 ya. Ya kan? Jadi satu lingkaran penuh ini tuh sudutnya 360 derajat. Oke. Nah, itu kebagi ada 4 kuadran. Ada kuadran 1 nih antara 0 sampai 90. Kuadran 2 ya. Kuadran 2 itu dari 90 sampai 180. Kuadran 3 itu dari 180 sampai 270. Yang ini kuadran 4 270 sampai 360. Oke, ini kuadran-kuadrannya ya. Kita lihat hubungannya. Kan tadi yang kakak tulisin sudutnya baru sampai 90 aja ya kak. Kenapa nggak dilanjutin sampai yang lain? Karena di sini nanti ada hubungan yang mungkin bakalan penting teman-teman ketahui. Soalnya biasanya dipakai untuk analisis. Ya. Kita lihat dulu di kuadran 1 ya udah tahu lah ya nilai sin kostannya seperti ini. Pertama yang harus teman-teman pegang di sini untuk nilai-nilainya, jadi teman-teman tahu kan kalau di bidang kartesius ini ada X, ini ada Y gitu ya. Di sini juga mungkin teman-teman bisa sekalian menganalisis. Di kuadran 1, nilai X sama Y-nya kan positif semua tuh. Artinya untuk nilai sin kostan itu pasti pada positif. Lihat aja, di sini positif semua. Gitu ya. Sementara kalau di kuadran 2, nilai Y-nya positif, sementara nilai X-nya negatif. Ya, kalau nilai X negatif, berarti kalau kita anggaplah kita punya segitiga ngambil seperti ini, berarti kalau X negatif itu siapa yang negatif? Yang depan atau yang samping? Ini depan kan? Nih, ini depan, ini samping. Ya, yang positif cuman yang depan ya, karena Y-nya kan dia ke atas arahnya, berarti dia positif. Efeknya apa? Di kuadran 2, yang positif itu dia cuman si sin. Yang cos gimana kak? Karena cos itu samping per miring, oh kan sampingnya itu nilainya negatif. Per positif ya pasti negatif. Jadi sin di kuadran 2 yang negatif, yang positif cuman sin. Gitu. Sekarang kita lihat di kuadran 3 siapa yang positif? Nah, di kuadran 3 kan X-nya negatif. Misalnya kita ambil segitiga ke sini ya. Oke, nah gini kan, berarti kan yang Y-nya negatif, X-nya pun negatif gitu. Efeknya apa? Sin sama cos bakalan negatif. Yang positif siapa? Tan gitu. Jadi ini teman-teman bisa analisis seperti itu. Ya. Di kuadran 4 yang positif siapa? Cos. Gitu kan? Ya. Kalau di sini semua tadi ya sin cos tan positif semua. Ini yang kakak tulisin yang positifnya ya. Kayak kasih kosekan sekan sama kotangan gimana ya itu mah
ngikut aja lah ya. Misalnya kan tadi si sin hubungannya sama kosekan, oh berarti di sini kosekan juga positif. Oke, berikutnya Kak, dari sini apa yang mau kita ambil? Oke, pertama yang harus teman-teman pahami, tadi kuadran 2 itu kan sudutnya antara 90 sampai 180. Nah, ingat-ingat nilai sudutnya itu bentuknya adalah 180 dikurangi X. Ya, ini di kuadran 2, 180 kurangi X. Di kuadran 3, 180 tambah X. Oke, nilainya tuh ya, bentuknya 180 tambah X. Kan tadi antara 180 sampai 270. Sementara kalau di kuadran 4, nilainya adalah 360 dikurangi X. Nah, karena kan sudutnya antara 270 sampai 360. Nah, ini gunanya buat apa? Sebenarnya kalau kalau di sini mungkin teman-teman masih judulnya hafalan. Mungkin nanti kalau misalnya dihubungkan dengan grafiknya itu bakal lebih kebayang. Cuman kakak ngebahas dulu soal grafiknya. Soalnya biasanya grafik itu apa ya agak sulit buat dipahami gitu ya. Biasanya teman pengalaman gitu ya kalau kakak ngasih informasi awalnya dari grafik dulu biasanya pusing gitu. Oke, untuk sementara ini teman-teman ingat-ingat dulu aja. Kalau di kuadran 2 acuannya 180 min X, di kuadran 3 180 plus X, di kuadran 4 360 min X. Maksudnya apa? Oke, kita lihat dulu. Di sini teman-teman kan tadi tahu kakak kasih informasi tentang nilai sudut antara 0 sampai 90. Nah, misal kakak nanya nih, berapakah nilai dari sin 120? Gitu kan ya. Nah, nilai dari sin 120 sama dengan apa? Oke, di sini kita lihat dari persamaan dulu ya, dari persamaan. Sebenarnya emang agak-agak enak sih kalau dari lihat persamaan, tapi nggak apa-apa lah ya. Nanti kita belajar grafik, mudah-mudahan teman-teman bisa lebih paham. Misal ditanya nilai dari sin 120. Nah, sin 120 berarti 120 ada di kuadran berapa? Ada di kuadran 2. Nah, berarti ini bisa kita bentukin jadi 180 min X. Oh, sin 120 itu sama dengan sin 180 kurangi 60 kan ya? Ya nggak? 120 tuh. Nah, selanjutnya teman-teman lihat konsepnya. Di kuadran 2 nilai sin gimana? Positif atau negatif? Positif. Oh, berarti ini sama dengan sin. Ambil aja X-nya di sini. Sin 60 gitu. Ya, sin 60. Jadi nilai sin 120 itu sama dengan sin 60. Berapakah nilai sin 60? Setengah akar 3. Gitu. Ya. Oke. Yuk kita lihat lagi. Kak, kita latihan lagi. Boleh. Misal ditanya, berapa nilai dari cos 240? Kita ambil satu lagi. Nilai cos 240 sama dengan apa? Oke, kita lihat 240 di kuadran mana? Di kuadran 3. Oke, kita tulis dulu. Cos 240 berarti sama dengan cos kuadran 3 harus dibentukinnya apa? 180 plus X. Oh, berarti cos 180 plus 60. Gitu kan? Berarti sama dengan apa? Cos ini 60 ya. Kan angkanya X tuh, cos 60. Nah, tapi harus ingat di kuadran 3 nilai cos gimana? Negatif ya. Oke, berarti ini negatif cos 60. Berapa? Cos 60 nilainya setengah. Oh, berarti nilai cos 240 sama dengan minus setengah. Gitu. Ya, oke teman-teman. Sampai sini mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jadi ini hubungan antara kuadran dengan nilai sudut-sudut gitu ya. Kak, emang nilai sudut yang lain ada nggak? Ya ada. Cuman biasanya untuk sudut-sudut yang lain ya harus pakai kalkulator gitu ya. Ini kan judulnya juga sudut istimewa. Kenapa istimewa ya? Karena angkanya mudah gitu. Mungkin ada sudut yang lain, sudut istimewa yang lain yang sering dipakai biasanya di fisika. Itu nilai sudutnya 37 sama 53 gitu. Jadi kalau 37 sin 37 itu 0,6 gitu ya. Cos 37 0,8. Nah di apa? Di 53 sin 53 berapa sin 53? 0,8. Cos 53 0,6 gitu. Kebalikannya. Kenapa bisa kayak gitu? Nah, jadi teman-teman bisa juga analisisnya untuk kuadran ini, dia nggak ngikutin ini, 180 min X, 180 plus X. Bisa aja gini loh teman-teman ya. Jadi kalau misalnya, contoh, kita ambil nilai dari sin 120.
teman-teman ngambil di kuadran satunya jadinya bentuknya kayak gini. Di kuadran 2-nya kan sin 120 nih. Teman-teman ngambilnya seperti ini. Jadi sin 90 plus 30. Boleh nggak, Kak? Boleh gitu. Sin 90 plus 30 boleh. Cuman kalau misalnya teman-teman pakainya yang 90 plus 30, tandanya jadi si bentuk trigonometrinya berubah, bukan jadi sin, tapi lawannya siapa? Cos gitu. Yang satunya lagi cos. Nah, sama dengan cos berapa? Ya ini cos X-nya cos 30. Cos 30. Kan nilainya positif atau negatif? Lihatnya dari awalnya apa? Sin. Sin itu di kuadran 2 positif. Oh, berarti sama dengan, jadi hasilnya harus positif. Cos 30. Cos 30 sama dengan berapa? Setengah akar 3 kan? Sama ya hasilnya ya. Nah, artinya teman-teman di sini nanti sifat-sifat ini, analisis kuadran ini bakalan kepake buat teman-teman nyelesain soal. Terserah gitu ya, nanti bentuk soalnya macam-macam karena ini seperti yang bilang di awal, karena materinya luas, jadi bentuk soalnya pun bakalan macam-macam gitu. Tapi teman-teman harus kuasain dulu konsepnya. Oke, kalau kita lihat di sini berarti ada bentuk yang merubah ini ya, merubah kondisinya. Kak, bentuknya apa aja sih yang merubah kondisi? Jadi kalau di kuadran 1, biasanya kita punya bentuk 90 min X. Kuadran 1 ya. Ini kuadran 1. Kalau kuadran 2 berarti apa? 90 plus X. Gitu. Oke. Kalau kuadran 3 berarti apa? Ya lawannya ini. 270 min X gitu. Kuadran 4, 270 plus X. Kurang lebih seperti itu. Nah, yang itu tuh yang ngerubah nilainya. Makanya nih kalau misalnya teman-teman lihat ya, ini kita ambil contoh yang mungkin bisa terlihat dari awal gitu. Ini kakak tulisin dulu 270 270 kurangi X ya. Kalau kuadran 4 ini 270 plus X. Nah, jadi teman-teman bisa lihat dari kuadran 1 aja nih yang paling mudah. Contoh teman-teman misalnya ditanya nilai dari sin. Misalnya diketahui nih sin dari sin 60 misalnya. Sin 60 itu sama dengan apa? Pasti bakalan sama dengan, kan sin 60 itu sama dengan sin 90 kurangi 30 ya. Lihat, bentuknya di kuadran 1 kayak 90 min X. Oh, berarti sama dengan apa? Ingat, kalau pakai bentuk-bentuk yang ini, ya, yang di bawah ini, si bentuk trigonometrinya berubah dari sin jadi cos. Berarti ini sama dengan cos 30. Bener nggak buktiin? Sin 60 pasti sama dengan cos 30 nilainya. Sin 60 setengah akar 3. Cos 30 setengah akar 3. Bener kan ya? Gitu. Oke. Ini masih pakai sudut-sudut istimewa ya, jadi masih enak gitu buat contoh. Ya namanya buat contoh ya pasti dikasih yang mudah-mudah dulu lah ya. Oke, teman-teman, berikutnya bisa juga nih ya, bisa juga Kak emang sudutnya maksimal di 360 ya, mungkin aja nanti teman-teman dikasih soalnya tuh yang nilainya tuh lebih besar dari 360. Contoh misalnya teman-teman diminta berapakah nilai dari cos 840. Nah, misal gitu ya. Cos 840 sama dengan berapa lah? Wong sudut aja maksimal sampai 360. Itu kan? Nah, jadi bisa teman-teman ambil kesimpulannya kayak gini. Kak, emang cos 840 kayak gimana? Jadi ibaratnya kita ngitung dulu sudut 360 itu segimana. Kan kalau sekeliling nih, 360 kan? Oke, itu baru sekeliling 360. Sekeliling lagi, nambah lagi 720. Nah, buat jadi 840 kita tinggal nambahin 120 gitu ya. Atau bahasa lainnya boleh aja teman-teman ambil 840 dibagi 360 berapa? Oke, ini berarti 2 ya, kayak 360 720 dikurangin dapatlah 120 gitu. Ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat berarti yang ditanya sebenarnya adalah di sini kan maksudnya gini. Hasilnya 2, sisanya 120 gitu. Nah, ini yang kita ambil tuh sisanya berapa gitu. Karena ini artinya berarti buat jadi 840 kita harus ngeliling dulu nih 2 kali. Nah, selanjutnya tambahin 120 gitu. Jadi nilai cos 840 bisa teman-teman ambil jadi cos 120 gitu ya. Cos 120. Jadi cos 840 itu sama dengan cos 120. Berapa nilai cos 120? Oke, teman-teman bebas ngerjainnya. Pakai kuadran boleh.
Oke, nanti pakai, kalau teman-teman udah paham tentang konsep grafik, pakai grafik juga boleh gitu ya. Cos 120 berarti sama dengan cos 180 min 60 ya. Karena di kuadran 2 dia bakalan nilai cos negatif, berarti ya sama dengan negatif cos 60 sama dengan negatif setengah, berarti ya. Ya enggak? Itu nilai cos 120 itu min setengah. Oke, sampai sini mudah-mudahan bisa difahami ya. Oke, kalau kita teman-teman untuk materi dasar trigonometri kayaknya cukup sekian dulu deh. Oke. Nanti disambung lagi di video berikutnya ya. Kayaknya setengah jam udah lumayan lah.